kita harus ada pertemuan perganti ya teman-teman ya. Kira-kira bisanya kapan ya? Ada yang mau usul penggantinya kapan? Kalau Jumat bisa nggak Bu? Jumat setelah Jumat boleh. Jumatan. Setelah Jumatan. Bisa Bu, saya ada kelas. Oke. Gini deh, kalian diskusikan dulu kapan bisanya gitu ya. Sebetulnya sih intinya kan kita paling asinkronus itu mungkin paling lama juga sejam gitu ya. Setelah itu kan kalian bisa langsung mempelajari sendiri semua bahan ya, gitu sebetulnya. Tapi memang bahan yang berikutnya itu yang tentang sustainable development lumayan agak banyak ya. Jadi kalau buat saya sih intinya kita menyediakan waktu dulu, jadi nggak terlalu lama. Kalau misalnya kalian pun hanya ada waktu misalnya sejam atau setengah jam, it's okay gitu. Selebihnya kalian bisa langsung bisa mempelajari sendiri di Moodle sebetulnya gitu. Tapi pengganti ini harus kita tetapkan karena harus saya assign di Moodle-nya gitu teman-teman. Ya, jadi silahkan kalian diskusikan dulu maunya kapan. Nggak harus minggu ini, misalnya minggu depan juga boleh gitu, terserah kalian. Oke? Nanti saya lupa di sini tuh ketua kelasnya siapa ya? Siapa? Saya, Bu. Oh ya, Adi. Oke. Nanti Adi hubungi saya aja ya. Atau ini rekening itu udah ada. Nanti WA saya aja bisanya kapan jatahnya. Oke, Di? Baik, Bu. Oke. Baik, kita langsung mulai saja ya, teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas terkait permasalahan kependudukan dan sanitasi. Ini harusnya minggu lalu ya. Oke. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, masalah lingkungan itu dimulai dari yang pertama adalah overpopulated, ya. Jadi kalau kita lihat penduduk dunia itu seperti ini grafiknya. Jadi di tahun 1900-an gitu ya, itu meningkat tajam. Ya. Jadi dimulai dari adanya seperti yang kemarin kita bahas sebelumnya lalu itu adalah revolusi industri. Ya, jadi kita mencapai 1 miliar ya. Nah, kemudian nantinya diperkirakan seperti ini, ada the second billion has achieved in only 130 years di tahun 1930, the third billion itu tahun 1960, fourth billion itu hanya waktu 15 tahun gitu ya, di tahun 74, fifth billion itu hanya 13 tahun di tahun 87 gitu. Nanti di tahun 20-an gitu ya, itu 1,65 sampai ke 6 billion. Nah, diperkirakan seperti ini. Akan selalu terus bertambah, namun ada beberapa pendapat juga yang tentunya melihat tidak akan terus bertambah, bahkan sebetulnya akan mengalami penurunan. Nah, apakah penurunan penduduk ini juga akan berdampak? Tentunya berdampak. Ya, sorry. Nah, ini sebut tahun 2019 di populasi 7,5 billion people di dunia ya seperti ini. Indonesia di mana di sini ya, termasuk yang biru yang besar jatahnya. Nah, ini di Cina, di Asia gitu. Di Indonesia, kemudian India, berarti yang terbesar itu memang Cina, kemudian India, baru Indonesia dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat yang visual kapitalis.com ya. Seperti itu. Nah, ini pernah kejadian di tahun berapa nih ya? Ada peningkatan penduduk yang sangat tajam. Tahun 1950 itu 2,5 billion ya. Kemudian 2020 itu sampai 7,8. Nah, nanti kalau kita lihat di sini, kalau berdasarkan United Nations Projection, tahun 2100 itu bisa sampai 10,9 billion. Tapi kalau lihat dari Lancet Based Projection, itu hanya sampai 8,8. Jadi nggak nyampe ke 10,9. Ya. Bahkan kalau lihat dari berdasarkan SDG, gitu ya, Sustainable Development Goals gitu ya, itu hanya bisa kita tahan sampai di 6,3. Nah, sebarannya itu seperti ini. Mulai dari Afrika, ini dunia gitu ya, yang
yang di bawah 15 tahun sama di atas 65 tahun. Ini penting kenapa? Supaya kita bisa memprediksikan apakah komposisi penduduk dunia itu komposisi penduduk yang produktif atau yang penuh tanggungan gitu ya. Jadi kita harus melihat kalau penuh tanggungan berarti kan yang bekerjanya lebih sedikit ya. Nah sebetulnya Indonesia tuh punya bonus populasi beberapa tahun terakhir ini gitu. Artinya usia produktifnya itu adalah yang lagi tinggi-tingginya. Dan itu sebetulnya harus bisa kita manfaatkan. Kita manfaatkan untuk mencapai target-target apa namanya perekonomian, kemudian sosial gitu ya, ke arah sana untuk meningkatkan GDP dari satu negara sebetulnya. Bonus penduduk itu sebetulnya. Tapi saya juga kurang mengikuti apakah kita berhasil memanfaatkan atau tidak. Tapi intinya berarti kesempatan kerja pada saat itu harus dibuka seluas-luasnya supaya para penduduk yang bonus kependudukan tadi yang usia produktif ini bisa menghasilkan berkontribusi gitu ya untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, ini yearly growth rate-nya gitu ya. Population in the world is currently growing kurang lebih di laju pertumbuhan itu 1,05% per tahun. Ini sudah turun teman-teman dari 1,08 di tahun 2019 bahkan dari 1,12 di tahun 2017. Nah, current average population increase is estimated at 81 juta orang per tahun ya, seperti itu. Nah ini kalau kita lihat, sebetulnya dunia itu, bumi itu kan akan terus menua gitu ya, dan ternyata birth rate juga apa namanya kelahiran itu ternyata terus menurun teman-teman, seperti ini ya. Youngest sama oldest-nya biasanya di worst median age itu di 36 tahun gitu ya rata-rata di tahun 2050. Nah, sementara kalau Eropa itu 47 tahun dan di Afrika itu yang 25 tahun. Jadi Afrika itu yang mungkin bisa mendongkrak untuk usia produktif gitu ya untuk seluruh dunia gitu, kebayang nggak? Sementara di Eropa itu banyak orang-orang tua gitu. Nah, kalau di dunia rata-rata itu dia di 37 gitu ya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita lihat juga ada ini many countries will face declining population growth gitu. Declining population growth seperti ini kalau misalnya kita lihat. Lalu kalau lihat dari sisi secara grafik di bawah ini, it all depends ini ya. At 75%, Europe is projected to have the highest dependency ratio of the world's regions by 2050. Jadi yang tadi kelihatan di sini juga di grafik yang ke batang, yang di Eropa itu rata-rata dia di 47 tahun. 47 tahun dia udah pada tua itu. Sementara dunia itu 30. Yang paling banyak yang paling muda, yang generasi yang muda yang masih produktif itu adalah di Afrika. Jadi bisa kebayang ya gitu. Jadi bahwa nanti jadi generasi-generasi di masa yang akan datang itu mungkin workforce-nya, usia produktifnya akan sedikit gitu ya, tetapi akan menanggung beban dari kebutuhan orang-orang yang sudah tua seperti itu. Padahal permasalahan lingkungan juga tetap belum pulih sepenuhnya. Bukan mudah-mudahan belum sepenuhnya pulih gitu ya. Bukannya apa sama sekali nggak pulih gitu. Itu yang harus kita pahami. Oke, jadi sejak tahun 1950 global populasi itu sangat meningkat secara tajam, eksponensial gitu. Tapi nanti di tahun 2050 itu hanya akan di 9,7 billion karena population growth-nya itu slowing itu ya. Menurun ya jatahnya ya. Jadi dari 1 sampai 2% per tahun menjadi cuma 0,5% per tahun. Dan ini sudah kejadian sebetulnya di Kanada gitu ya. Di Kanada itu kita bahkan mereka kekurangan penduduk ya teman-teman ya seperti itu. Nah kekurangan penduduk bukannya bagus Bu, ya enggak juga karena pergerakan ekonominya akan sulit jatahnya seperti itu. Jadi balik lagi kita ke balance ya jatahnya. Ini bisa kita lihat populasi proyeksi populasi dunia dari 2020 sampai 2050. Ada urban population, kemudian rata-rata umur yang ada di dunia, kemudian tingkat fertility rate-nya,
tingkat densitasnya sama antara yang hidup di urban dan juga di rural. Jadi memang makin banyak urban yang lebih tinggi nanti ya hidup di urban. Bisa saja karena urban sprawl-nya atau pertumbuhan kotanya gitu itu juga semakin tinggi. Ini kalau kita lihat map-nya, ini saya lupa tahun berapa saya ambil ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tingkat, ada 2 data di sini, menarik ya. Mungkin, sebetulnya bukan mungkin, di masa yang akan datang, sebetulnya ke arah visual-visual seperti ini akan dibutuhkan gitu ya. Bukan data yang berbicara itu, tapi visual yang berbicara supaya lebih enak gitu dilihatnya. Di sini kalian bisa lihat ada 2 jenis data ya. Ada population growth per year. Ini yang datanya mulai dari kurang dari -0,5, lebih dari 3 gitu ya. Sama population density, person per kilometer persegi ya. Ini seperti ini, jadi kita bisa lihat yang paling padat itu di yang biru 1000 ya, 1000 person per kilometer persegi itu yang biru berarti daerah sini. Kemudian di sini apa namanya irisan ya, kita bisa lihat di yang warna tengah ini ya, seperti itu. Ini sebarannya penduduk di dunia. Ini ada juga tahun 2020 15 negara dengan penduduk yang paling banyak. Indonesia masuk yang keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Dan kita menyumbangkan 3,51% populasi ke dunia ya. Cina di 18,47, India 17,7. Oke. Nah, ini juga ada satu indeks ya. Kita akan melihat population pressure. Jadi dengan adanya banyaknya penduduk, otomatis akan ada kebutuhan ya, akan resources gitu. Kebutuhan resources berarti akan menekan resources yang ada. Lahan, kemudian pertanian, kebutuhan transportasi dan lain-lain seperti itu. Di sini ada yang disebut kalau kita lihat di sini ada rural population change gitu ya. Dari rata-ratanya itu dari tahun 90 sampai tahun 50, perubahannya dari -0,6 sampai 2% ya. Lalu ada rural population growth itu antara 19 sampai 20 itu dari 0,07 sampai 2%. Tinggi sekali ya. Nah, ini urban population kalau kita lihat berarti yang kecil, yang lingkaran kecil ini kurang dari 50.000. Kalau lingkaran yang cukup agak besar ini adalah 5 juta ke atas. Jadi kalian bisa lihat kebesaran lingkarannya. Kalau lihat di Indonesia, Jawa ya, dan Sumatera nih yang tinggi sekali ke arah population growth-nya. Jadi ini balik lagi ya, infografik atau komunikasi visual. Jadi kita bisa lihat, sebenarnya kita bisa tahu, mengerti, paham akan arti dari simbol-simbol yang ditetapkan. Dengan semakin besar, gitu ya, kalau urban population growth jadi lingkarannya besar, kemudian semakin warnanya pink, berarti dia tingkatnya padat gitu ya, urbannya makin tinggi. Otomatis tidak ada situ population pressure-nya itu akan sangat tinggi. Berbeda dengan yang biru-biru nih, yang biru-biru dia population loss malah. Jadi dia akan kekurangan penduduk, mungkin population pressure-nya menjadi lebih rendah gitu ya. Tetapi biasanya kalau population rendah, penduduknya menurun, hubungannya nanti ke arah pertumbuhan ekonomi. Kebayang ya teman-teman ya, yang kemarin saya singgung, sustainable development itu is all about 3P, people, planet, sama profit, 3 itu. Dan itu memang harus seimbang. Kalau salah satu nggak ada ya, nggak balance nanti jatuhnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau prinsip pertumbuhan populasi manusia itu ya pasti ya, pendudukan itu banyaknya penduduk yang menempati satu wilayah tertentu. Di sini kelihatan sekali. Lalu pertumbuhan penduduk sejak abad 17 tadi udah kita lihat mulai meningkat, bahkan terjadi ledakan penduduk, tapi nanti di tahun 2050 dia akan cenderung menurun. Menurunnya itu bisa saja karena tadi fertility rate-nya dia akan menurun, bisa juga karena ada tekanan dari target-target SDGs gitu ya. Dulu waktu saya zaman kecil, ayah saya itu kerja di dinas kesehatan di BKKBN juga gitu ya, yang 2 anak cukup ya, menginginkan 2 anak cukup. Indonesia tuh lumayan tuh sosialisasi kepada masyarakatnya, perubahan budayanya. Dulu kan Indonesia itu semakin banyak anak, banyak rezeki gitu ya, seperti itu. Padahal yang sekarang berarti kita harus pahami betul bahwa populasi pun bisa
menekan lingkungan dan bisa menyebabkan berbagai macam masalah karena kebutuhan juga pasti akan banyak. Oke. Di sini ada juga yang mengadakan pengukuran terkait relative population pressure atau RPI indikator gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau misalnya mau pengen tahu lebih dalam lagi apa itu RPI, itu bisa lihat di Hydrology and Earth System Sciences ya. Jadi ada global hydrobelt sama hydroregion ya. Di sini lebih hubungannya dengan orang itu pasti nggak mungkin nggak butuh air ya. Jadi ketika ada population yang banyak, population pressure, yang paling utama adalah ke water sebetulnya. Ya, kalau dulu memang ada orang-orang tua dulu menyarankan kalaupun misalnya mau cari rumah gitu yang dekat air, biasanya seperti itu. Makanya kenapa kalau di kita itu yang bermasalah itu daerah bantaran sungai ya gitu karena orang ingin hidup dekat air, ngambil airnya banyak, ambil airnya dekat gitu, kemudian buang airnya juga dekat gitu. Tapi di kita kalau tidak terkontrol ya, kalau istilah di mana di Surabaya itu helikopter ya dulu, tapi Bu Risma itu berhasil ya membersihkan daerah bantaran sungainya. Sehingga sekarang ini daerah bantaran sungai bisa jadi sarana rekreasi gitu ya, dibikin apa taman sekitarnya gitu seperti itu. Itu mungkin kalian pelajari juga di drainase ya sebetulnya. Nah ini salah satunya relative population pressure ini itu mengambil terkait dari hidrologi gitu ya, dari kebutuhan air. Nah kalau kita secara keseluruhan bagaimana keberadaan produk dengan daya dukung lingkungan, kita pahami betul dari makna sumber daya alam. Jadi SDA itu semua benda hidup dan mati yang terdapat secara alamiah di bumi. Ini kita bahas di pertemuan kedua ya kalau nggak salah terkait lingkungan. Apa itu lingkungan? Masuk ke dalam ekosistem. Nah, sumber daya alam itu tentunya adalah semua benda hidup dan mati, baik abiotik atau biotik, gitu ya, yang ada di bumi secara alam, natural resources, yang nantinya bermanfaat bagi manusia, bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya sekarang kejadiannya karena overpopulation, overconsumption, gitu ya, sehingga kita akan cenderungnya adalah eksploitasi dari sumber daya alam yang ada. Nah, harus kita pahami juga mengapa tadi populasi misalnya tidak merata ya sebarannya. Kemudian tadi juga perkembangan rural urban itu juga tidak merata. Justru sebetulnya ujungnya ke arah sini. Karena kalau kita lihat natural resources itu sebaran geografisnya tidak merata. Dan bagaimana memanfaatkannya tergantung teknologi. Ini kejadian sama Indonesia. Indonesia itu sebetulnya negara yang sangat-sangat kaya, gitu ya. Tapi karena kita keterbatasan, kemudian salah strategi, gitu ya, keterbatasan SDM, kemudian teknologi dan pendidikan, moral terutama, dan juga salah strategi. Jadi selama ini kan kita selalu mengekspor-ekspornya itu adalah bahan mentah, teman-teman. Coklat yang paling enak mana menurut kalian? Mungkin Belki, tapi Belki itu sebenarnya ngambil coklat dari Indonesia. Kopi juga sama, muter gitu. Kita tuh supply-nya bahan baku. Nah, barang yang udah jadi yang bisa memiliki nilai keuntungan yang lebih tinggi lagi dijual lagi ke kita, ya seperti itu. Bahkan even juga sampai kayu, teman-teman. Gitu. Kita kasihnya bahan bakunya aja semua gitu. Sampai waktu itu sempat ya ada kejadian benih apa tuh? Yang di ini sama Menteri Susi ya waktu itu. Benih apa tuh namanya teman-teman? Yang benur ya. Itu kita ekspor. Padahal itu tuh yang ada cuma Indonesia gitu. Orang lain yang membiarkan balikin lagi ke kita justru itu yang mendapatkan ekonomi yang paling tinggi. Ya, itu pemanfaatnya tergantung teknologi. Salah satu kita juga lack of teknologi. Mudah-mudahan dengan adanya kalian nanti bisa lebih ini lagi. Nah, sumber daya alam juga kalau diolah akan menghasilkan produk dan juga limbah. Produk yang untuk meningkatkan ekonomi dan limbah kalau tidak diolah akan menghasilkan masalah untuk lingkungan. Apa yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan? Nah, jadi daya dukung lingkungan itu kemampuan untuk mendukung kehidupan, kemampuan satu daerah, ya. Apakah ketika pertumbuhan penduduk meningkat, berarti otomatis pressure-nya terhadap lahan akan meningkat, nanti daya dukungnya juga akan terlampaui. Bandung contohnya, itu sebetulnya daya dukungnya sudah terlampaui. Sumber daya air dan lain-lainnya. Daerah-daerah yang harusnya menjadi daerah resapan air yang tidak boleh dibangun, sudah habis semua contohnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ya berbagai macam upaya meskipun lambat gitu ya. Tapi mulai ada progres gitu seperti itu. Dan akhirnya nanti kita lihat di bawah gitu permasalahan lingkungan karena tekanan produk ini ya salah satunya adalah kekurangan air ya. Water scarcity index nanti kita lihat. Oke. Nah, ujung-ujungnya selain tadi natural resources-nya menurun gitu ya. Di sisi lain kita pun tidak bijak gitu dalam
menghasilkan dan mengelola limbah yang kita hasilkan. Ya, otomatis udah mah kuantitasnya turun, kualitasnya pun menjadi makin turun gitu. Jadi turun juga. Kenapa? Kita buang limbahnya ke sungai. Padahal sungai itu adalah sumber air loh yang bisa kita pakai gitu. Nanti kalau kita balik lagi ujung-ujungnya nanti ya udah terjadi sekarang ya. Harga aqua itu, harga air minum itu lebih mahal dibanding harga bensin jatuhnya. Itu bisa kejadian seperti itu. Oke. Nah, ini nanti bagaimana cara mengaturnya itu kita lihat dari kepadatan penduduk. Kalau kalian belajar dengan ilmu PWK, tata ruang gitu, itu bisa kita lihat sebaran itu harus betul-betul kita kita kontrol itu berdasarkan dari data kepadatan penduduknya, ya. Nah, masalah kepadatan penduduk di perkotaan banyak sekali ya, penurunan sanitasi lingkungan, kekurangan sumber air bersih, banyaknya tempat pembuangan sampah liar, lalu adanya peningkatan penyakit endemi, waterborne disease, banjir. Banjir pun merupakan salah satu dampak ya dari kepada penduduk. Ya udah, Mbak Ibi. Oke. Ini saya coba cari lagi data terbaru ya, tapi mohon maaf ini belum bisa diupdate karena lumayan banyak yang harus dicari. Tapi kalau lihat dari tahun 2009 aja nih, Avoiding Dangerous Climate Change tahun 2006, setiap detik di dunia ini akan ada 390.000 meter kubik CO2 yang diemisikan ke udara. 710 ton oksigen yang berkurang di atmosfer, 1.629 meter kubik glacier di Greenland itu cair, 5.100 meter persegi hutan alami lenyap per detik teman-teman ya, 1,3 kendaraan dan 4,2 TV diproduksi, bahkan sebetulnya ada kelahiran yang masih banyak gitu ya. Kalau kita lihat tadi pertumbuhannya tahun 2000 itu dia di 1,1 ya masih seperti itu ya. Nah kita lihat studi kasus di Jawa Barat, ini pengembangan perkotaan nih teman-teman ya. Kalau lihat tahun 2000 ini land use change urbanization, ini dari ADB. Nah di sini wilayah perkotaan itu yang merah. Yang tahun 2000 tadinya hanya segini, dia langsung berubah menjadi lebih besar. Ini yang dimaksud oleh saya kemarin itu adalah urban sprawl. Jadi perkembangan daerah urban. Ya, Bandung contohnya salah satu kota satelitnya Jakarta gitu. Bukan di Bandung, masih kejauhan. Jakarta kota satelitnya ada Bogor, Bekasi. Itu kan semua jadi urban, semua berkembang gitu ya. Bahkan sebetulnya orang yang kerja di Jakarta itu mungkin banyak tinggalnya di daerah pinggirannya gitu ya, kota-kota satelitnya gitu. Nanti dengan adanya kereta cepat gitu, mungkin orang yang bekerja di Jakarta itu adalah orang Bandung ya, dengan fasilitas di kereta cepat tadi. Ya. Ini pertemuannya seperti ini teman-teman ya, contohnya di Jawa Barat. Tekanan penduduk di Jawa Barat itu udah jelas-jelas dia overpopulasi. Ya, 1,9, Indonesia aja 1,24. Indonesia itu kepadatan penduduknya 1,24 jiwa, tapi di Jawa itu sampai 12,17 ya. Rata-rata penduduknya 1,9% dan penurunan 0,5% hutan dan lahan pertanian per tahun. Ini akan jauh lebih banyak sebetulnya jatahnya. Oke. Ini hasil sensus penduduk di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat itu sudah ada tahun 2020 nih ya, September 2020 48,27 juta jiwa. Bertambah 5,2 juta jiwa dibandingkan tahun 2010. Jadi teman-teman naik misalnya 1% per tahun. Ibu cuma 1% doang. Iya, tapi kan 1% dari tahun ini misalnya dari 48 juta. Tahun depan tuh 1%-nya bukan dari 48 juta, tapi dari udah tambahan 5,2 juta gitu. Terus seperti itu. Dan itu teman-teman seiring dengan apa? Seiring dengan banyaknya sampah yang dihasilkan. Jadi kami di teknik lingkungan itu menghitung dosanya manusia per orang tuh kita hitung gitu. Kamu tuh setiap orang kalau tinggal di negara di kota besar sama kota metro atau kota kecil kita hitung tuh satu orang yang tinggal di pedesaan itu dosanya lebih sedikit dibanding satu orang yang tinggal di daerah perkotaan terhadap lingkungannya. Kita bisa hitung nanti timbulan sampah yang dihasilkan itu di kota besar itu bisa sampai 3,5 liter per orang per hari menghasilkan sampahnya teman-teman. Kita tinggal di kota besar, kota metro nih sekarang ya, itu 3,5 liter per orang per hari. Tapi kalau kita tinggal di kota kecil itu bisa cuma 2,5 liter per orang per hari. Itu sampah yang dihasilkan. Belum lagi kebutuhan air. Kebutuhan air
mana di perkotaan akan jauh lebih banyak butuh airnya dibanding di daerah pedesaan. Seperti itu. Kita hitung kebutuhan airnya, bahkan kita juga sampai hitung timbulan air limbah yang dihasilkannya. Jelas ya? Nah, detail itu dihitung semua, bahkan sampai ke emisi gas CO2 yang dia hasilkan. Itu akan berbeda di perkotaan dan juga di pedesaan atau kota kecil, kota besar, dan lain-lain. Jadi, baik lagi itu tekanan-tekanan penduduk yang dihasilkan terhadap lingkungan. Itu baru ke air, sampah, air limbah ya, sama udara. Itu belum ke arah yang lahan. Nanti keperluan lahan itu juga akan kita bahas. Oke. Nah, di Jawa Barat ternyata laju pertumbuhan penduduknya masih tinggi teman-teman, antara 1,1%. Oke, tapi sudah relatif menurun kalau dibandingkan dari 10 tahun sebelumnya, 1,8%. Ya, tinggi nih, hati-hati. Nah kalau kita lihat usia produktifnya 15-64 tahun masih bagus nih, 70,68. Jadi masih bisa disupport. Jadi orang-orang yang produktif masih jauh lebih banyak dibanding orang-orang yang non-produktifnya. Yang non-produktif itu kan berarti di atas 65, di bawah 15 ya, yang ketergantungan katanya. Lansianya 9%. Rasio jenis kelamin itu 103, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jadi banyak yang jomblo tuh yang cowok-cowok ya. Sementara kalau yang saya tahu tuh di mana ya? Daerah Rusia kalau nggak salah ya, lebih banyak perempuannya dibanding laki-lakinya. Seperti itu. Oke, ini komposisi penduduk Jawa Barat, teman-temannya ada pre-boomer, ada post Gen Z, gitu ya, kemudian Gen Z, milenial, Gen X, sama baby boomer. Ini sebaran penduduk Jawa Barat seperti ini, dan ini sebetulnya harus bisa kalian pahami ya, apalagi yang kalian tinggal di Jawa Barat. Komposisinya seperti apa sih? Nanti pembangunan yang harus dilakukan yang mana gitu ya. Itu data-datanya BPS semua ya, kalian harus lihat. Sebelum kalian melakukan menyetujui misalnya itu ikut project tertentu misalnya gitu ya, seperti itu. Nah, itu terkait tingkat pertumbuhan penduduk, kita lihat dampaknya terhadap lingkungan. Yang paling pertama adalah air bersih. Tingkat kebutuhan air bersih pasti tinggi. Semakin banyak orangnya, semakin banyak kebutuhan airnya. Ini kalau kita lihat dari beberapa berita, Indonesia ya terancam kekeringan. Contohnya, tapi di sini sudah ada beberapa kota kabupaten yang sudah udah waspada gitu ya, sehingga mereka mencoba untuk membuat tanggap darurat. Salah satu untuk upaya kekeringan ini biasanya mengatasi kekurangan air ini misalnya dengan ada daerah tangkapan air hujan, terus kita punya gitu ya, PAH ya, penangkapan air hujan. Lalu misalnya juga contoh di rumah saya juga saya sudah buat penangkapan air hujan, itu saya kumpulkan, masukkan ke dalam gronteng, nah nanti digunakan untuk flushing gitu. Jadi kalau untuk flushing WC itu saya nggak pakai air PDAM atau air tanah, tapi menggunakan air hujan. Konsekuensinya ada sih teman-teman, karena biasanya WC kan biasanya warnanya putih ya gitu, kloset tuh putih. Nah biasanya kalau pakai air hujan, ya dia akan banyak mengambil padatan tersuspensi sehingga ya sering kotor jadinya gitu. Jadi cepat sekali kotor, bukan sering kotor, cepat sekali kotor. Tapi daripada gitu menggunakan air PDAM yang sudah menggunakan air pengolahan gitu atau air tanah yang masih sangat bersih, ya sayang untuk flushing gitu. Makanya sebaiknya kita menggunakan yang yang Toto yang ada ekonya ya, ekonomik gitu ya, untuk flushingnya nggak terlalu banyak seperti itu. Lalu tadi ya membuat dari tangkapan hujan atau kita menggunakan multi-use function land use ya, multifunction land use. Jadi kita atur tata kota sedemikian rupa, ada daerah-daerah untuk retensi atau detensi gitu, tapi nanti kalau misalnya kering bisa dijadikan taman seperti itu ya. Dan itu sih sebetulnya sudah sangat-sangat dilakukan, contohnya di Jepang, di Belanda gitu ya. Kita menggunakan multifunction land use seperti itu. Kita lagi data-datanya di kemarau panjang gitu ya, dari bulan April sampai Oktober 2019 ini daerah Jawa Bali sampai ke NTT. Ini adalah wilayah
terdampak kekeringan sampai tahun 2000. Saya cari sampai 2021 itu belum ada, baru sampai yang 2019. Nah, ini contohnya penanganannya membuat sumur bor, distribusi air bersih, ada hujan buatan, sama pengaturan irigasi. Tips siaganya tadi hemat dan manfaatkan sumber air. Ini saya bawel banget ke anak-anak kalau main air gitu ya. Main air boleh, tetapi ya ditampung airnya. Jadi gunakan lagi air-air yang sama. Gitu. Jadi jangan, makanya kalau kalian lihat sekarang juga dari desain rumah misalnya gitu ya nanti, apakah pakai shower atau misalnya pakai bak gitu ya. Itu kecenderungannya orang kalau pakai shower itu lebih hemat air dibandingkan kalau pakai yang bak ya. Enak kalau pakai itu pakai gayung tuh memang banyak banget ya air yang kita pakai, dan istilah bahasa Prancis Sundanya mah kamalinaan gitu ya. Sampai setengah bak habis gitu. Seperti itu ya. Kemudian tanam pohon itu karena bisa membantu untuk recharge air tanah, kemudian perbanyak daerah resapan air, nah membuat bak air hujan atau embung tadi ya, detention pond atau retention pond. Ini datanya yang mengalami kemarau panjang, termasuk Jabar ya teman-teman. Ini berbagai macam krisis air di Kota Bandung, di Jawa, di Bogor. Ini 7 daerah rawan kebencanaan kekeringan 2021, krisis air bersih, KBB nih ya, Cimahi, Sumedang, Cirebon, ini daerah Jawa Barat semua ya, seperti itu. Dia bisa kalian mapping juga. Ini yang lain. Lalu ketersediaan sumber daya air, nah ini ya, ini ada Water Scarcity Index namanya. Water Scarcity Index itu, stres itu kalau 1.000 sampai 2.000 meter kubik per kapita per tahun, severely scarce itu kurang dari 10.000 meter kubik per kapita per tahun. Standarnya sebetulnya adalah 2.000 meter kubik per orang per tahun. Di sini petanya sudah ada, yang sangat-sangat kritis itu merah, Jawa ya, sudah jelas. Kemudian yang orange ini sangat kritis, yang kuning itu kritis, yang hijau muda itu agak kritis, yang hijau tua itu tidak kritis. Nah, di 2009 itu Jawa Barat itu sudah 1.050 meter kubik per kapita per tahun. Berarti dia sudah stres gitu ya. Nah, dilihat tahun 2025 itu bisa sampai hanya 270 meter kubik per kapita per tahun. Berarti sudah severely scarce jatuhnya. Implikasinya kemana? Bukan hanya kita nanti ke orang lain, tapi jaminan kesinambungan ketahanan pangan. Lalu memicu terjadinya konflik sumber kerawanan sosial. Dan pastinya kondisi sanitasi akan sangat-sangat menurun. Ya, makanya kan pindah ya ibu kota ya. Ibu kota pindah, diharapkan nanti itu menjadi pemicu juga atau stimulus perkembangan di ibu kota baru gitu, karena akan ada urban sprawl yang baru gitu ya, tapi itu harus dijaga sedemikian rupa supaya tidak selayaknya terjadi seperti yang di Jawa, jadi supaya pemerataan ya. Nah, ini contoh data lagi daerah krisis air bersih di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Yogyakarta, terutama di Gunung Kidul ya, ada Gunung Kidul. Di sini kita lihat ada berapa desa dan juga berapa jiwa yang terdampak. Nah, itu adalah rawan air bersih. Kalau rawan air bersih, berarti ujung-ujungnya adalah ke target untuk sanitasi nih teman-teman, karena akses air minum yang layak. Udah rawan air bersih berarti kita minumnya dari mana gitu kan, seperti itu. Kita gunakan mandi dari mana gitu. Nah, kemarin itu target MDGs itu sebetulnya adalah aksesibilitas terhadap air bersih. Air itu pokoknya sumber yang utama untuk kehidupan kita. Kalau di sini kita lihat, alhamdulillahnya tercapai ya sebetulnya rekapitulasi data air minum layak 2020, 90,21 rumah tangga itu sudah mendapat akses air minum layak. Tapi 3 provinsi dengan akses air minum layak tertinggi itu adalah Jogja, Bali, sama Jakarta. Yang terendah itu Bengkulu, Papua, sama Kalsel. Dan ini semuanya sedang diupayakan oleh Kementerian PU ya, seperti itu. Oke, itu terkait kebutuhan air bersih. Nah, setelah kebutuhan air bersih, kita lihat lagi. Kita minum nih, kita gunakan air ya. Kemana sih airnya? Kalau berdasarkan hitungan dari ilmu teknik lingkungan, itu 80% dari air yang kalian pakai per harinya itu akan menjadi air limbah, teman-teman.
Makanya sekarang banyak sekali upaya-upaya untuk merecycle air, ya. Jadi misalnya kalau hanya untuk makanya dibedakan nanti saluran air. Kalau mungkin belajar plumbing, tahu plumbing, elektro yang plumbing ya. Sorry, arsitek yang ini belajar plumbing ya. Tapi biasanya kalau di pembangunan di sipil tuh maksudnya ME ya, terkait penyaluran dan air bersih dan air buangan ya. Maksudnya ME bener nggak? Kalau kalian plumbing ya, betul ya? Oh, Iya, plumber. Bu. Tapi bagiannya biasanya Plumbing. di ME kan? Hah? Iya, Bu, di bagian ME, Bu. Bagian ME ya biasanya ya gitu. Makanya orang suka mikirnya, "Hah, anak elektro atau anak mesin nih yang pegang." Padahal enggak, biasanya arsitek atau TL gitu jatuhnya. Oke. Nah, baik lagi itu sistemnya sebetulnya teman-teman tuh dipisahkan ya. Ada untuk yang penyaluran air bersih, ada penyaluran air buangan. Untuk penyaluran air buangan, kalian harus hafal nih anak sipil ya. Ada yang namanya green building ya. Nah, seperti itu. Kalian pahami green building itu seperti apa, itu salah satu upaya ke arah yang tadi mencapai sustainable development goals juga gitu, menggunakan green building. Area kalian untuk melakukan berbagai macam inovasi itu banyak sekali kalau untuk SDGs terkait bangunan ya, karena ya kita pasti butuh bangunan gitu. Bangunan seperti apa sih yang ramah terhadap lingkungan? Itu yang harus kalian pikirkan, mulai dari bahan bakunya, mulai dari penataan ruangnya, mungkin bisa kerjasama dengan orang arsitek ya gitu, yang bisa menyerap panas, bisa menginsulasi panas dan lain-lain. Kalian suka nonton Waku-Waku Japan nggak? Ada yang suka nonton Waku-Waku Japan? Yang suka perjepangan nggak di sini? Enggak ya? Pada diem berarti enggak. Itu biasanya ya sebetulnya atau apa ya? Waku-Waku Japan itu ada acara yang namanya Before After, teman-teman. Before After itu jadi acara TV untuk merenov rumah-rumah rumah-rumah penduduk ya gitu. Dan memang menarik kalau yang saya lihat di Jepang itu dia nggak pakai beton ya teman-teman ya. Mereka tuh bahannya betul-betul ya memang sudah difikirkan untuk anti gempa dan lain-lain. Berarti purely kayu sebetulnya. Jadi dari lantainya juga memang kayak lantai rumah-rumah panggung kalau yang saya lihat gitu. Jadi ada fondasi dan lain-lainnya tuh ada sebetulnya. Tapi mereka tuh menarik sekali lah gitu tuh ilmu sipil banget sebetulnya untuk pembangunan gitu, untuk membangun konstruksi jadi ketahanan untuk tahan gempanya, kemudian untuk merecycle-nya. Jadi mereka tuh kalau membangun itu tuh nggak pernah dirobohin langsung semua, tapi sebisa mungkin menggunakan kembali apa yang ada itu. Contoh seperti itu ya. Itu mungkin ranahnya arsitek sama sipil ya contohnya. Oke, balik ke sini yang tadi ya, setelah kita hitung sebetulnya jumlah air yang akan jadi air limbah itu 80% dari yang kita gunakan. Jadi kalau kita gunakan misalnya 150 liter per hari, berarti 80%-nya itu menjadi air limbah. Nah, menjadi air limbah ini ada yang bisa digunakan kembali, ada yang harus melalui pengolahan, ya. Bahkan ada satu dosen TL ITS ya kalau nggak salah. Dia itu membuat siklus sendiri di rumahnya, siklus hidrologi. Jadi menggunakan kembali air-air yang dia buang. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Orang sekarang juga kita tuh seperti itu gitu. Jadi dia air limbahnya itu, contohnya dari black water, ya black water itu dari WC gitu ya. Itu tuh dia gunakan, kemudian dia olah, tetap menggunakan pengolahan kayak seperti tangki septik. Nah, air ini sebetulnya dia masukkan ke dalam kayak wetland. Jadi punya taman di rumahnya. Dari wetland itu nanti dihasilkan kembali air bersih. Nah, air bersih ini dia gunakan untuk bisa kebutuhan untuk taman, bisa kebutuhan untuk flushing gitu ya. Di cycle seperti itu jatuhnya. Contoh atau lagi misalnya tadi ada air hujan dan lain. Terus sebetulnya untuk membangun satu rumah banyak sekali yang bisa kita sirkularkan gitu ya. Ada juga misalnya dari kita buat penangkap energi untuk matahari gitu ya, untuk listrik seperti itu. Tapi waktu itu saya pernah sempat survei itu ya mahal sekali ya harganya, karena ternyata masalahnya di baterai. Kita butuh baterai yang bagus untuk bisa menyimpan energi dari matahari itu untuk bisa dijadikan sebagai energi listrik. Sebetulnya katanya kalau untuk panelnya sendiri sih lumayan murah Bu katanya, tapi baterainya ini yang agak mahal jatuh seperti itu. Dan dengan rumah saya yang mungil gitu ya, kalau saya pasang panel gitu, panel surya itu mungkin hanya bisa menerangi ya 1 atau 3 sampai 3 lampu saja seperti itu. Tetap aja harus pakai yang dari PLN. Jadi
Hal-hal yang kayak gitu yang perlu kalian perhatikan gitu ya. Karena ternyata Indonesia juga kan penuh dengan dibanjiri oleh sinar matahari, kemudian ada juga energi dari laut, angin itu belum kita manfaatkan sama sekali ya sebetulnya. Oke. Nah, pencemaran air, nah, tadi ya saya bilang, kuantitasnya menurun, kualitasnya juga ikut menurun. Kenapa? Nah ini, kita lihat teman-teman nih potret suram mutu air Indonesia. Ini tahun 2015. Dari seluruh sungai yang ada di 33 provinsi yang jumlahnya 100 sungai, 52 itu tercemar berat. Ya. Hanya kemudian 20 cemar sedang menuju cemar berat. 7 cemar ringan ke cemar berat, hanya 6 yang cemar ringan sampai ke cemar. Ya, sisanya seperti ini. Cemar sedang memenuhi 4, memenuhi sampai ke cemar berat. Jadi menuju ke pergantiannya. Tapi hampir ya istilahnya lebih dari setengahnya ya, itu tercemar berat. Nah, ini ada indeks kualitas air sungai di Indonesia. Yang lebih dari 90 itu unggul, 83, 90 sangat baik. Kita lihat ini rata-rata berapa? 54-an ya sampai ke 50-an gitu. Jadi indeksnya itu udah masuk ke sangat kurang. Ya. Lalu kita lihat contohnya di DKI-nya. DKI Jakarta 2016. Nah, ini titik-titik pantaunya. Jadi biasanya kalau kita menghitung indeks kualitas air sungai itu pakai yang namanya metode STORAT. Nah, ini salah, STORAT ini. Skor STORAT harus pakai T sama O-nya ketukar ya. Ini minus sepertinya, berarti status mutunya berat semua. Tercemar berat semua. Ya, status mutu untuk storage index storage itu adalah yang ada di sini nih, teman-teman nih. Yang 0 baik sekali, minus 1 sampai minus 10 itu cemar ringan, minus 11 sampai minus 30 adalah cemar sedang, minus 30 lebih dari minus 30 itu tercemar berat. Ini rata-rata tercemar berat semua nih, sampai 80 sampai 85. Ini kita hitung berdasarkan parameter-parameter kualitas air sungai ya. Oke. Lalu untuk di sini ada Kemen LHK mengimbau pemerintah daerah bersama swasta merehabilitasi DAS. Jadi ada 15 wilayah DAS dengan total luas 25,25 juta hektar yang menjadi prioritas. Jadi DAS prioritas itu ada 15 area. Luasnya itu 189 juta hektar, jumlahnya itu mencakup 17.076 daerah, di mana kondisi kritisnya itu 14,3 juta hektar. Di sini ya 15 DAS-nya ini nih tersebar sebarannya seperti ini. Apa saja yang dilakukan gitu ya? Ini merehabilitasi hutan dan lahan di hulu sungai, restorasi sistem ekosistem gambut, menerapkan perhutanan sosial sistem adopsi pohon, mencegah pembangunan pemukiman di hulu sungai. Nah, di kita juga di Bandung tuh bahaya nih ya. Tidak menebang pohon sembarang das, mencegah alih fungsi lahan pertanian, normalisasi sungai untuk melancarkan aliran, tidak membuang sampah ataupun hajat ke sungai, dan mengelola limbah sebelum dibuang. Apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak menjaga das ini? Ya ini, banjir, longsor, erosi, kekeringan, kemudian pendangkalan sungai dan pencemaran sungai. Oke, nah nantinya sebetulnya diharapkan setelah perbaikan lingkungannya, ujung-ujungnya pasti nyangkut ke ekonomi gitu teman-teman. Jadi baik lagi gitu, 3P-nya si SD Sustainable Development itu pasti nyambung gitu ya. Kalau kita lihat fokusnya ke planet dulu, nanti ke profit juga ada, ujung-ujungnya ke people, muter seperti itu. Itu Brundtland Definition itu konsepnya udah bagus banget sebetulnya. Bukan hanya ini teman-teman, bukan hanya dari limbah domestik ya, itu asumsinya dengan domestik dan industri gitu ya. Ternyata dari sini juga ada dari pencemaran di laut ya, banyaknya dari biasanya contohnya adalah minyak mentah. Jadi ada tumpahan minyak waterborne oil, sudah waterborne, ada tumpahan minyak ya di laut. Gitu. Selain itu juga sekarang laut mengalami apa? Banyaknya limbah plastik. Oke. Ini lebih dalam lagi spesifik yang di Jawa Barat yang lagi jadi brand topik gitu ya. Itu Sungai Citarum. Ya kalian bisa baca di sini Sungai Citarum itu sebetulnya pentingnya kenapa, berapa banyak, gitu. Terus yang terjadi apa saja. Wah, banyak sekali teman-teman. Kalian coba cari yang namanya Renaksi ya, Rencana Aksi Citarum. Itu sudah di mapping oleh Satgas Citarumnya.
pencemaran yang terjadi apa saja, kemudian upaya yang akan dilakukan apa saja, mulai dari level pusat sampai paling bawah gitu ya. Ada penanganan untuk masing-masing sumber pencemarnya seperti apa. Itu udah lengkap di Renaksi ya. Ini hanya cuplikan-cuplikan saja yang saya hadirkan di sini. Nah ya, ada beberapa 2 slide, lumayan nih ada beberapa yang bisa kalian baca. Nah, lalu ini juga mohon maaf agak jadul ya, ini tahun 2008. Ini dari tesisnya pertama kali yang mengungkap ini tesisnya sebetulnya Citarum itu udah lama teman-teman sebetulnya, tapi nggak dilihat, nggak seksi gitu dilihat sama pemerintah dan masyarakat gitu. Padahal udah gaungnya udah lama banget sebetulnya Citarum itu, bahkan ya ini tahun 2008 ini salah satunya adalah tesisnya Pak Iwan Wangsaatmadja, sekarang sekdanya Jabar ya. Dulu dia di Kementerian apa sekarang pindah lagi ke Jabar sudah di sekdanya gitu ya. Seperti ini dia melakukan tesis S3-nya untuk mengidentifikasi kualitas das di Jabar. Jadi ada beberapa das, Citando, Citarum, Ciliwung, Cisadane, Cimanuk, Cilamaya, Cilengsi, sama Kali Bekasi. Jadi dia akan mengidentifikasi status mutunya, apakah memenuhi baku mutu, tercemar ringan, dan lain-lain. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi memang banyak sekali sejak 10 tahun yang lalu sebetulnya sudah teridentifikasi tapi tidak dilihat atau tidak digubris gitu intinya. Nah, tapi surprising nih sebetulnya sumber pencemarnya itu apa? Domestik, teman-teman. Di sini aja kelihatan ya, bukan industri, bukan aktivitas yang lain, tapi domestik. Kenapa domestik? Tadi balik lagi, karena penduduknya terlalu banyak gitu. Dan belum siap infrastrukturnya. Kalau infrastruktur itu bukan infrastruktur dalam bentuk bangunan juga ya, tetapi infrastruktur masyarakatnya juga. Kita membangun infrastruktur secara fisik, tapi infrastruktur manusianya juga harus kita bangun. Manusianya harus kita bangun. Kalau enggak ya sama aja. Saya pernah cerita mungkin ya ujung-ujungnya mereka mau udunan gitu ya, dia kata Bandung nih, kota Bandung ya teman-teman, kota di tengah kota pula gitu. Masyarakat tuh satu RW atau satu RW lah ya, satu RW itu mau udunan 1 juta per rumah gitu. Uang sebesar itu untuk mengalirkan air limbah dari rumahnya menggunakan sistem perpipaan langsung dibuang ke sungai. Mereka lebih memilih itu daripada gitu ya, membayar iuran per bulan 20.000. Padahal pembangunan tangki septik komunalnya itu gratis, dibiayai oleh pemerintah. Itu tuh PR-nya kita semua ya, membangun masyarakatnya. Ya, makanya sulit. Apalagi pertumbuhan penduduknya tinggi, tapi masyarakatnya juga belum terbangun katanya. Ya, ini bukan dari limbah industri, limbah pertanian, bukan, tapi dari domestik. Karena saking kayak tadi, masyarakatnya belum bangun, tapi pertumbuhan penduduknya tinggi. Nanti kita lihat juga terkait climate change, ya. Terkait climate change, itu pun surprise gitu. Yang menyumbang paling tinggi, salah satu yang menyumbang paling tinggi adalah yang bagian waste. Nah, kenapa? Oke, limbahnya bagi bukan dari limbah yang ini, tapi dari pengelolaan sampah yang juga banyak. Bayangkan aja ya, membuang sampah itu kan pasti terjadi pembusukan ya teman-teman ya. Itu bisa mulai dari rumah, TPS, sampai ke TPA ditumpukin doang gitu ya. Dan tidak dilaksanakan penanganan gasnya dengan baik dan benar. Ya udah langsung teremisikan ke udara. CO2-nya, CH4-nya, seperti itu. Nah ini limbah domestik. Nah ya asik banget ya, kita tuh punya tempat sampah terpanjang di dunia dan juga terbesar di dunia teman-teman. Bantar Gebang dan juga Sungai Citarum. Jadi ya trending topik juga nih waktu itu sempat ya. Oke, lalu ini nih asik banget nih, kita masih punya apa? Banyak menggunakan air tanah ya. Tapi sumurnya itu tidak jauh dari tangki septiknya. Nah, itu asik juga tuh. Berarti kalian meminum apa? Bakteri yang kalian buang sendiri gitu. Ya.
tercemar oleh bakteri coliform. Padahal jarak antara tangki septik dengan sumber air itu minimal ya 11 meter atau 10 meter, 10 sampai 12 meter. Menariknya lagi dengan padatnya penduduk ya teman-teman. Saya coba ini sebentar. Padatnya penduduk nih misalnya. Misalnya ini rumah-rumahnya kan padat sekali seperti ini ya. Ini rumah saya nih, misalnya rumah Bu Ai di sini. Ini rumahnya Adi di sini gitu ya. Adi tuh bikin sumur di sini. Sementara tangki septiknya di sini misalnya. Terus yang Adi cek, wah Bu, ternyata dari jaraknya nih lebih dari 12 meter. Berarti oke ya Bu ya? Oke. Tapi Adi nggak lihat nih, di rumah Bu Ai di sini ternyata tangki septiknya di sini. Jaraknya kurang dari 2 meter. Itu yang terjadi kalau kita yang di daerah padat penduduk teman-teman. Makanya baik lagi tadi ya, kuncinya itu kita ngatur tingkat kepadatan penduduk. Sekarang juga kan kalau lihat ya kita dempet-dempetan nih rumah. Kalau dulu kan harus ada jarak ya antar rumah ya. Misalnya untuk mencegah kebakaran dan lain-lain ya. Ada beranhang gitu ya untuk penyalur air limbah dan sebetulnya seperti itu. Sekarang saking padatnya ya nggak bisa kita bikin seperti itu. Jadi contohnya kayak tadi ya air air sumur kita itu tercemar bukan oleh kita tetapi oleh tetangga kita gitu. Tapi ya pengaturan dari perumahannya ya tidak jelas gitu. Itu bagi ke tata ruang nanti jatuhnya. Oke. Sebentar ya. Izin sebentar. Oke. Setelah ke pencemaran air, dari dulu ya, dari air, butuh airnya, kemudian ada air limbahnya, nah ujung-ujung ke sanitasi. Sanitasi sebetulnya kebutuhan air, kemudian pengelolaan air limbahnya, hampir sama ya teman-teman ya. Jadi, dengan banyaknya penduduk, berarti kebutuhan sanitasi juga akan meningkat. Jadi kemarin tuh sempat 5 tahun terakhir ini termasuk sekarang itu adalah ada tahun-tahun sanitasi. Bahkan setiap kota kabupaten itu harus membuat yang namanya SSK. Tahu SSK nggak teman-teman? Dokumen SSK. Tahu nggak? Enggak, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Ntar. Sanitasi kota intinya. Ya, jadi rencana sanitasi kota itu tuh harus dibuat oleh seluruh kota kabupaten sama dengan mereka membuat rencana aksi daerah gitu ya. Rencana aksi daerah itu untuk rencana aksi daerah tuh RAD atau RAN itu untuk identifikasi emisi udara gitu ya. Pencemar udara, sorry. Jadi banyak sekali dokumen-dokumen yang harus dibuat gitu teman-teman oleh setiap kota kabupaten untuk mengidentifikasi ya tadi intinya sih ke arah daya dukungnya gitu, daya dukung lingkungannya mereka gitu ya. Nanti ada juga namanya KLHS. Itu harus ini di rencana tata ruang wilayahnya mereka. Jadi nggak boleh bikin rencana tata ruang sendiri gitu ya, tetapi harus dilengkapi dengan rencana sanitasinya, kemudian juga KLHS-nya dan lain-lain. Kita lihat sanitasi ya. Apa sih sanitasi? Nah, targetnya dulu tahun 2015 itu 100 ya. Itu 100% akses air minum, mendapat air minum, 0% pemukiman kumuh, dan 100% itu tidak ada yang BABS. Di kita masih banyak ternyata yang BABS. Nah, jadi tahun 2016 ternyata akses sanitasi layak itu hanya 67%. Gitu. Tempat BAB atau misalnya pembuangan air limbahnya itu pribadi itu mencakup 75%, komunal itu 10%, MCK umum itu 2,74. Meskipun, nah menarik ini dari teman-teman kita membangun bukan hanya infrastrukturnya saja, tapi manusianya juga, ya. Infrastrukturnya udah ada, tapi banyak yang nggak pakai gitu. Ini kadang-kadang kita juga harus paham ada yang namanya teknologi tepat guna, gitu ya. Jadi kita tuh membangun teknologi yang harus sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya. Jadi ketika misalnya kita bangunin WC dan lain-lain, terus nggak dipakai, tahu nggak mereka alasannya apa? Kalian pernah tahu nggak alasannya apa?
Bu, kenapa nggak dipakai WC-nya? Lebar, atau lebar nggak? Sayang, takut rusak dan lain-lain gitu ya. Nah itu sebetulnya yang salah siapa gitu? Yang salah justru mungkin yang membangunnya, karena harusnya pembangunan itu dilaksanakan ya jangan top down, tetapi harus bottom up. Jadi kita diskusi sama mereka gitu. Mereka maunya seperti apa, ya. Bahkan ada juga misalnya mereka nggak mau pakai, kenapa? Karena ternyata dibangunnya di lokasi yang dianggap airnya itu keramat misalnya. Macam-macam lah Indonesia mah, karena banyak sekali budaya-budaya yang berpengaruh gitu ya. Jadi nggak bisa kita sembarangan langsung bangun itu top down itu nggak bisa, banyak gagalnya teman-teman. Ujung-ujungnya jadi MCK, Monumen Cipta Karya jatuhnya, nggak dipakai gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau sanitasi ini jelek gitu ya, jadi untuk akses air minumnya nggak ada, untuk buang air limbahnya juga nggak ada, nanti juga masuk ke sampahnya juga tidak dengan baik gitu ya, itu ujung-ujungnya nanti ke arah kesehatan. Nah, ini dan gizi buruk, stunting gitu ya. Sekarang yang agak-agak jadi hantu tuh di kita tuh kesehatan tuh stunting, anak-anak stunting yang dia nggak berkembang seperti itu. Nanti ujungnya ke berkembang berarti ke arah perkembangan otaknya gitu ya. Nanti jatuhnya ke arah kebodohan jatuhnya. Nah, balik lagi itu kalau kita tidak mengolah sanitasi yang baik. Contohnya dari bagi ke pengolahan tinja tidak menyimpan lingkungan, berarti harus ada pembuatan tangki septik, IPAL komunal gitu ya. Ada juga fasilitas milik pemerintah, contohnya untuk IPAL yang secara kota, ya. Ini kalian bisa baca ya, banyak sekali data-datanya. Dan jangan lupa nih, ini tetap harus dicek sama kalian. Ini mohon maaf kan memang kecil ya, tapi kalian bisa untuk men-zoom in saja gitu ya dari materinya. Oke, nah kita lihat nih. Ini tahun 2010 di Jabar nih. Ada yang mencuci dan mandi di sungai tercemar. Ini ada teman-teman seperti ini ya. Selokan tersumbat, MCK ada tapi nggak dipakai, cuman Monumen Cipta Karya doang gitu ya. Ada effluent industri di kawasan pemukiman, banyak banget ya. Kan seringkali tuh kalau kita lihat kejahatan-kejahatan masyarakat ini ya, dia bikin kosmetik lah, kemudian bikin sambel lah gitu ya, dengan bahan-bahan kimia tuh kamu berpikir nggak bahan kimia dibuang kemana? Ke sungai, padahal sungainya dipakai buat apa? Buat mandi, buat cuci, kayak gini loh teman-teman. Jelas itu lihat airnya. Dan ini masih terjadi di perkotaan. Kenapa? Tekanan penduduknya yang tinggi, karena mereka nggak dapat akses sanitasi, itu jatuhnya seperti itu. Oke, nah ini buang air besar sembarangan masih ada di kita, masih banyak. Di Kota Bogor juga masih ada, tengah kota gitu ya. Masih banyak. Terus jamban yang asal-asalan. Nah, ini saya bilang helikopter tuh ya, biasanya di daerah pinggiran sungai atau daerah bantaran sungai, nah kalau tidak ditata dengan baik gitu ya. Yang berhasil baru Surabaya waktu pada saat zamannya Bu Risma gitu. Bandung belum. Nah, menariknya lagi ini oknum nih. Misalnya kita punya tangki septik kemudian disedot gitu, tapi ternyata dibuangnya di mana, langsung ke sungai, padahal ini harus kemana? Harusnya ke instalasi pengolahan air limbah gitu. Langsung dibuang ke saya, sama aja bohong gitu kan jatuhnya ya gitu. Artinya kita juga harus memanggil yang memang sudah resmi dan ada izinnya. Ujung-ujungnya kita lihat ya ini ratusan ribu anak meninggal karena diare, kemudian air tanah tercemar gitu ya. Lalu air sungai juga pasti tercemar. Tadi ingat ya, dominannya itu pencemaran terjadi karena adanya limbah domestik. Ujung-ujungnya kerugian ekonomi dari sanitasi yang buruk itu adalah hampir 2% dari GDP-nya. Ya, miliaran rupiah ongkos produksi air naik per tahun. Jadi upaya untuk mengelola air atau bukan mengolah air ya, sumber air itu kan untuk ini kan ke masyarakat, teman-teman, dari air PDAM contohnya, itu kan tetap harus sumber air dari mana? Ya air sungai lah. Air sungai, air tanah nggak akan cukup teman-teman. Dari air sungai, kalau air sungainya semakin tercemar, berarti instalasi pengolahan air yang kita buat semakin advance dong, teknologinya dan lain-lain. Itu berarti akan meningkatkan biaya produksi ya. Meningkatlah dia karena harus lebih advance teknologinya, kemudian lebih banyak penggunaan bahan-bahan untuk penghilang pencemarnya. Ujung-ujungnya air yang kita hasilkan akhirnya memerlukan biaya yang tinggi. Memerlukan biaya yang tinggi, ujungnya ke siapa? Masyarakat lagi dong jatuhnya. Gitu ya. Makanya kriteria untuk penyediaan air bersih
itu ada beberapa Yang pertama tuh ekonomis gitu ya. Kemudian ada juga dari kualitasnya, Q ya. Kualitas, kuantitas, Kak. Kualitas, kualitas, kuantitas, kontinuitas gitu ya, sama keterjangkauan. Jadi 4K kalau untuk penyediaan air bersih. Jadi prinsip di kita untuk menyediakan air bersih di teknik lingkungan itu adalah 4K tadi. Kualitas, kuantitas, keterjangkauan, sama kontinuitas. Karena kadang-kadang kontinu gitu ya, kontinu gini, di rumah saya aja dulu waktu di rumah ibu saya gitu ya, di rumah ibu saya tidak kontinu tuh airnya gitu. Airnya itu dari PDAM nyalanya itu tahu nggak jam 2 pagi teman-teman. Jam 4 atau setengah 5 itu sudah mati lagi. Artinya kita tuh bangun pagi tuh sepertiga malam bukan buat tahajud ngisi air gitu ya. Jam 4 hilang. Apalagi waktu itu rumahnya kan tingkat 2 dan dia hanya nyala di tingkat 1. Jadi kita tuh harus bangun subuh gitu ya untuk mengangkut air, menampung air, mengangkut ke bak di lantai 2. Seperti itu tuh kontinuitas gitu ya. Jadi ingat kalau penyediaan air bersih itu 4K. Kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan juga keterjangkauan. Kalau sungainya semakin tercemar, berarti keterjangkauannya akan menjadi berbahaya karena jadi mahal jatahnya. Tolong dong Kak, ini Pak. Oke. Baik lagi. Bagaimana peningkatan sistem sanitasi? Ya tadi ya, adanya truk tinja, instalasi pengolahan lumpur tinja, IPLT, gitu ya, pembuatan MCK, gitu, MCK komunal. Nah, biasanya investasi infrastruktur sanitasi itu ada Rp51.254 rupiah per orang per hari. Per tahun, sorry. Dia bisa meningkatkan waktu produktif masyarakat sampai 79%, mengurangi biaya kesehatan, dan lain-lain. Oke, ternyata ini sudah hampir setengah 11 ya teman-teman. Ini banyak sekali ya, kalian tinggal cek aja dulu, ini sanitasi, data-datanya sudah ada, terus ke persampahan gitu ya. Persampahan di tempat TPA gitu, open dumping. Ini tentang banyaknya sampah di berbagai macam itu air di Jakarta, lalu dari sampah mengalir ke laut. Jadi permasalahan banyak sekali ya. Lalu ada banjir dan waterborne disease. Ini ada bencana banjir tahun 2020, ini sudah diupdate gitu ya. Februari 2020, kondisi lingkungan akibat penyakit bawaan air, ujungnya ke sini, ada kejadian luar biasa, diare waktu itu di Bandung, Kabupaten Bandung. Ini kejadian diare tahun 2000 dan lokasi banjirnya ya. Kalian bisa lihat perbandingan dari tahun 93 sampai tahun 2000. Ini kondisi relatif hulu sampai hilir Sungai Citarum, tapi dari sisi kesehatannya, diare, ispa, mata, sama kulit. Kalian bisa lihat nih kondisinya seperti ini. Dan ternyata kesimpulan dari tesisnya itu terdapat hubungan yang sangat kuat antara kejadian penyakit bawaan air dan kondisi sanitasi masyarakat. Nah, sisi yang lain ke udara ya, pencemaran udara sama global warming. Kalian bisa baca di sini tentang ada Indonesia, kenapa, apa saja yang bisa menyebabkan adanya global warming dan lain-lain. Kalian baca sendiri di sini. Upaya-upaya yang dilakukan banyak sekali, adanya kebijakan, gitu ya, target-target, kemudian RPJMD, RPJM, itu kalian pahami, khususnya di bidang sanitasi gitu ya, yang terkait dengan tekanan produk yang paling utama. Nah, sinkronisasi target nasional nih ya, sistemnya seperti ini. Lalu yang kedua ya usaha-usaha yang terutama tadi ya untuk ini kan sanitasinya, pembuatan satu komunal, IPAL terpadu dan lain-lain. Ini yang untuk di Das Citarum ya teman-teman, mappingnya seperti ini. Lalu ada e-monitoring, lalu penanganan limbah peternakan, ini di Das Citarum juga ada nih teman-teman nih, daerah untuk di Citarum di mana saja, apa saja yang dilakukan di sini ada. Kemudian proper ya, industri-industri untuk menangani limbah industri, jadi ada sistemnya voluntary gitu, dia akan proper, emas, hijau, biru, merah, hitam, daftar hitam ternyata 5 industri ya, industri besar. Lalu di sini ada target juga untuk Das Citarum yang outcome untuk penanganan limbah industri. Lalu tentang sampah,
Contohnya adalah bank sampah, pernah dengar mungkin ya, ini bank sampah. Ini juga di Citarum sudah ada mappingnya gitu ya, seperti ini. Nah, apa yang dilakukan ini nih? Ada pembangunan TPS 3R, TPST, dan lain-lain untuk menangani sampahnya. Ini juga ada target menuju Indonesia bebas sampah ya di tahun 2025 gitu ya. Apa sih yang dilakukan? Ini target-targetnya. Lalu inovasi-inovasinya apa saja itu sudah ada terkait pengolahan sampah ya. Lalu ada juga peningkatan kapasitas building. Contohnya adalah ini ya, peningkatan manajer untuk instalasi pengolahan pengendalian pencemaran air dan udara. Lalu ada uji emisi, ada penegakan hukum, ini ada pengaduan sampai 2013, saya belum dapat tagihan 2020-nya. Dan terakhir, ini yang paling penting, pemantauan berbasis masyarakat. Dan ini sebetulnya mulai secara konsep sudah ada dari dulu gitu ya, tapi mulai diberlakukan banget itu ternyata pada Sungai Citarum, tapi rame jadinya saling melaporkan gitu ya, dan nggak tahu juga di belakangnya mungkin saling berkoneksi dan lain-lain ya, tapi intinya sih itu sudah mulai ya, kita upayakan memang itu sebetulnya bisa berintegrasi secara baik ya. Ini segmentasi pemantauannya bisa kita lihat untuk Citarum dan beberapa ya, kita lihat nih pemantauan-pemantauannya. Nah, intinya sih kita punya hak memang atas alam, tapi ada hak alam juga atas manusia. Tapi kita upayakan supaya tidak serakah, tidak boros gitu ya. Seperti itu supaya kita bisa bersinergi dan juga bisa memberikan hal yang sama yang kita rasakan sekarang kepada atau bahkan lebih baik ya kepada generasi yang akan datang. Nah, ini kita lihat ada pengukurannya indeks kualitas lingkungan hidup. Jadi sekarang tuh ada indeks kualitas lingkungan hidup yang per provinsi, per kabupaten, bahkan Indonesia ya. Ada namanya SLHI, status lingkungan hidup Indonesia. Itu melihat air, udara, juga lahan dan juga berbagai macam penanganan air limbah tadi gitu. Itu teman-teman terkait penduduk dan juga permasalahan lingkungan. Nah, kalian nanti silakan, nggak harus hari ini ya, mungkin hari ini juga sudah habis waktunya. Kalian harus siap-siap untuk kuis ya. Kuis lagi ada 5 soal, waktunya 10 menit. Saya buka di 10.30. Saya tutup di jam 11 ya, teman-teman ya. Tapi waktunya kalian mau boleh masuk kapan aja, tapi hanya hati-hati ditutupnya jam 11. Dan waktu pengerjaannya hanya 10 menit. Itu soalnya pilihan berganda seperti biasa. Dan jangan lupa tetap akan ada mind mapping, tapi mulai sekarang mind mappingnya silakan kalian berkreasi dan berinovasi gitu ya, bikinnya nggak harus pakai tulisan tangan, boleh menggunakan berbagai macam jenis aplikasi yang terkait semua materi yang ada di Moodle hari ini. Jangan lupa kalau misalnya dilihat di Moodle itu kan ada materi tayangan-tayangannya, silahkan kalian saksikan juga. Kemudian silahkan juga kalau mau membuat diskusi, kalian diskusikan di forum diskusi, ya diharapkan keaktifannya gitu. Mangga, ada yang mau ditanyakan, tapi 3 menit lagi kalian juga, 2 menit lagi ya, akan melakukan kuis. Mohon maaf, ini jadinya lama sebetulnya ya. Jadi saya tunggu jadwal ya, jadwal pengganti untuk yang minggu lalu. Nanti boleh siapa Adi ya menghubungi saya, supaya saya coba jadwalkan untuk pengganti minggu lalu dengan materi yang harusnya diinformasikan di hari ini ya sebetulnya. Jadi hari ini harusnya itu adalah masuk ke materi SDGs gitu. Itu juga lumayan banyak juga itu PPT-nya. Jadi bisa kita bahas, bisa selesaikan sesegera mungkin. Tapi terserah aja, santai aja teman-teman, maksudnya mau minggu depan kita 2 kali pertemuan juga boleh selama kalian sudah sepakat ya, sudah melakukan kesepakatan. Jadi intinya semuanya bisa hadir secara lengkap kita. Oke, jika tidak ada lagi, siap-siap untuk kuis. Mohon maaf jadi kelamaan. Kita ketemu yang pasti di minggu depan, yang belum pasti sesuai dengan kesepakatan kalian ya. Baik. Nggak ada pertanyaan kan ya? Soalnya jam 10.30 nih kalian akan masuk. Kalau ada pertanyaan silakan masuk di forum saja. Adi, saya tunggu ya jadwalnya ya, Di ya. Ya Bu, baik Bu. Ah, Nanti oke. didiskusiin di grup Bu.
Mangga, mangga. Oke. Baik, kalau kayak gitu teman-teman sehat selalu ya. Jangan lupa kuisnya. Jangan lupa juga untuk isi absen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Bu. banyak, Bu.